Joao Felix resmi meninggalkan Chelsea. Penyerang Portugal itu dilepas ke Al Nassr, gabung dengan Cristiano Ronaldo. Transfer Felix ke Al Nassr tuntas pada Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025. Menurut laporan, pemain berusia 25 tahun itu dibeli seharga 30 juta euro plus biaya tambahan lain, dengan total 50 juta euro. Jurnalis spesialis transfer, Fabrizio Romano, menyebut Felix dikontrak 2 tahun oleh Nassr. Ex-Benfica, Atletico Madrid, Chelsea, dan AC Milan itu bakal bermain di Arab Saudi sampai 2027. Alexis Mac Allister sudah berlatih lagi usai mengalami cedera otot. Gelandang Liverpool itu siap merumput lagi di laga Community Shield 2025, bulan depan. Cedera itu membuat Mac Allister absen di 2 pertandingan terakhir Liverpool di musim 2024-2025. Sampai kini Mac Allister belum tampil di 3 pertandingan pramusim The Reds. Alexis Mac Allister mengungkapkan kondisinya berangsur-angsur membaik. Mac Allister menargetkan bisa bugar sepenuhnya sebelum Liga Inggris 2025-2026 bergulir. Di tengah minimnya aktivitas transfer tim utama Manchester United pada musim panas ini, klub justru semakin aktif membangun fondasi masa depan melalui rekrutan di level akademi. Yang terbaru, Setan Merah resmi mendatangkan bek muda berbakat, Harley Amsden-James dari Southampton pada Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025, malam WIB. Kabar transfer ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Amsden-James tampak memamerkan jersey MU bernomor punggung 3. Rasmus Højlund kembali menjadi sorotan setelah kabar terbaru menyebutkan bahwa AS Roma berniat merekrutnya dari Manchester United. Penyerang muda asal Denmark itu kini disebut berpotensi bereni dengan Gianpiero Gasperini di ibu kota Italia. AS Roma menjadi peserta terbaru dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Højlund. Klub ibu kota itu tertarik mengamankan jasanya karena kehadiran Gianpiero Gasperini sebagai pelatih anyar mereka. Gasperini sendiri merupakan sosok yang mengorbitkan Højlund di Serie A saat keduanya masih bekerja sama di Atalanta. Ia percaya bahwa pemain Denmark itu masih punya potensi besar yang bisa dihidupkan kembali. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Roma sangat ingin merekrut Højlund untuk memuaskan pelatih baru Gasperini, tetapi pertama-tama harus menunggu kabar terbaru tentang potensi kepindahan Dovbyk ke Besiktas. Manchester City pulangkan James Trafford dari Burnley. Menurut laporan Sky Sports, Rabu tanggal 30 Juli, The Citizen mengaktifkan klausul pembelian kembali Trafford dari Burnley seharga 27 juta pound sterling atau sekitar 590 miliar rupiah. Penjaga gawang berkebangsaan Inggris itu diberikan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga Juni tahun 2030 oleh Manchester City. Klub asuhan Pep Guardiola itu memutuskan untuk memulangkan Trafford dari setelah menjualnya ke Burnley pada 2023 sebagai pesaing Ederson Moraes untuk menempati posisi penjaga gawang utama. Penjaga gawang berusia 22 tahun tersebut mengatakan dirinya masih sangat muda dan masih lapar untuk belajar serta berkembang sehingga keputusan kembali Manchester City adalah hal yang tepat. Trafford menilai Manchester City adalah lingkungan yang sangat baik untuk dirinya mendapatkan hal tersebut dan dirinya yakin The Citizen akan membantu ia menjadi kiper terbaik. Here we go, Thomas Muller akan bermain di MLS di Vancouver Whitecaps. Dan kesepakatan selesai, Thomas Muller sendiri akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, semua dilakukan dengan legenda Jerman yang memutuskan tidak pensiun. Setelah menikmati karirnya di Bayern selama 15 tahun, akhirnya Thomas Muller melakukan babak baru di Kanada. Here we go, Newcastle sepakat untuk merekrut Aaron Ramsdale dari Southampton sebagai penjaga gawang. Penjaga gawang baru untuk Eddie Howe karena Ramsdale bergabung dengan kami dengan status pinjaman awal yang besar, plus opsi beli tidak wajib. Ramsdale sekarang sedang menjalani tes medis di Newcastle. Spekulasi soal masa depan Anthony di Manchester United kembali jadi sorotan. Sang winger Brasil kini dilaporkan telah menolak 2 tawaran yang datang dari klub asal negaranya. Di tengah ketidakpastian ini, 2 klub Brasil mencoba memulangkan Anthony ke tanah kelahirannya. Sao Paulo, klub yang membesarkan namanya, serta Botafogo mengajukan proposal konkret. Sao Paulo punya rencana besar untuk membawa pulang mantan bintangnya demi memperkuat proyek mereka di kompetisi domestik. Botafogo bahkan menjanjikan posisi inti bagi Anthony. Namun laporan terbaru menyebut bahwa Anthony telah menolak 2 tawaran tersebut. Manchester United dikabarkan mengubah strategi transfer mereka. Raksasa Premier League itu disebut sudah menghentikan upaya untuk merekrut kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Menurut laporan tersebut, keputusan mundur ini diambil setelah Aston Villa menolak proposal transfer dari MU. Setan Merah mengajukan penawaran berupa peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen.
Namun Villa bersikukuh hanya mau melepas Martinez secara permanen dengan harga 40 juta pounds. MU menilai harga tersebut terlalu tinggi dan memilih menghentikan negosiasi. Harga Victor Gyökeres telah diungkapkan untuk Fantasy Premier League (FPL). Dia menjadi striker termahal ketiga di FPL. FPL lantas memberi bandrol 9,0 pound untuk Gyökeres. Dia menjadi striker termahal ketiga bersama Oli Watkins. Gyökeres cuma kalah dengan Erling Haaland 14,0 juta pound dan Alexander Isak 10,5 juta pound. Artinya, harga pemain berusia 27 tahun itu lebih memadai, namun tetap bisa meningkat seiring waktu. Juventus dikabarkan tertarik mendatangkan Nicolas Jackson pada bursa transfer musim panas tahun ini, namun Chelsea mematok harga yang sangat tinggi. Chelsea dilaporkan mematok harga sekitar 80 juta pound untuk Jackson. Angka ini menjadi tantangan besar bagi Juventus, mengingat komitmen finansial mereka baru-baru ini. Klub Italia itu harus mempertimbangkan dengan cermat apakah mereka mampu memenuhi tuntutan harga Chelsea, terutama jika mereka ingin menghindari masalah financial fair play. Persaingan dari klub Premier League juga akan membuat negosiasi semakin sulit. Manchester United dikabarkan sedang menyiapkan opsi alternatif jika upaya mereka merekrut Benjamin Sesko gagal. Setan merah disebut akan beralih ke striker PSG, Randal Kolo Muani. Kabarnya, Kolo Muani menjadi target yang lebih realistis bagi MU dibandingkan Sesko. PSG dikabarkan tidak memasukkan Kolo Muani dalam rencana mereka untuk musim depan, sehingga membuka peluang bagi klub lain untuk mengajukan tawaran. Dari segi harga, Kolo Muani juga disebut lebih terjangkau dibandingkan Sesko, sehingga memudahkan MU dalam proses negosiasi. Aston Villa dikabarkan masuk dalam daftar klub yang tertarik mendatangkan striker bebas transfer, Dominic Calvert-Lewin, setelah sang pemain resmi meninggalkan Everton akhir musim lalu. Penyerang berusia 28 tahun itu mengakhiri 9 tahun masa baktinya di Goodison Park, sejak direkrut dari Sheffield United pada 2016. Musim lalu, Calvert-Lewin hanya mampu mencetak 3 gol akibat cedera, termasuk 1 gol ke gawang Aston Villa dalam laga di Villa Park. Meski demikian, usianya yang masih tergolong produktif, rekam jejak golnya, dan pengalaman bermain di kasta tertinggi membuat banyak klub Eropa diyakini tertarik menggunakan jasanya. Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Jorel Hato usai sang pemain absen dari laga pramusim Ajax pada musim panas tahun ini. Menurut laporan The Athletic, Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan bek muda Ajax, Jorel Hato, dalam kesepakatan senilai 40 juta euro. Spekulasi transfer semakin menguat setelah bintang berusia 19 tahun itu absen dalam pertandingan persahabatan pramusim Ajax melawan Como, memicu pertanyaan besar tentang masa depannya di klub Belanda tersebut. Chelsea, yang telah lama mengincar Hato, kini berupaya keras untuk merampungkan transfernya. Alexander Isak disebut semakin dekat berseragam Liverpool setelah mencapai kesepakatan personal dengan klub asal Merseyside tersebut. Kabar ini menjadi sinyal kuat bahwa transfer sang bomber dari Newcastle tinggal menunggu penyelesaian tahap akhir. Kini, ada kabar yang menyebutkan bahwa Alexander Isak dan Liverpool sudah mencapai kata sepakat soal detail personal. Menurut laporan Sky Sports, kesepakatan itu meliputi kontrak berdurasi 5 tahun. Kondisi ini membuat Liverpool berada dalam posisi yang menguntungkan untuk segera meresmikan perekrutan sang striker. Negosiasi antara pihak klub dan agen Isak dikabarkan berjalan mulus dan produktif dalam beberapa hari terakhir. Dengan syarat pribadi sudah diamankan, Liverpool hanya tinggal menyelesaikan urusan transfer secara resmi bersama Newcastle. Mereka sedang mempersiapkan kontrak 5 tahun untuk pemain internasional Swedia tersebut, tulis Sky Sports. Raksasa La Liga, Atletico Madrid telah mengumumkan secara resmi pada Senin, tanggal 28 Juli, waktu setempat pemain yang akan memakai jersey nomor 10 untuk klub ibu kota Spanyol tersebut. Pemain tersebut adalah Alex Baena. Sang gelandang tentu saja merupakan salah satu dari banyak tambahan baru dalam skuad Atletico asuhan Diego Simeone sepanjang musim panas ini. Diharapkan akan memainkan peran sentral dalam susunan pemain inti di Metropolitano ke depannya. Peran penting Baena telah diakui melalui peran ikoniknya sebagai pemain nomor 10. Rumor baru kembali mencuat seputar perburuan striker oleh Manchester United. Kabarnya, Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang baru dari Saudi Pro League. Menurut laporan Cut Offside, MU kini punya opsi baru untuk memperkuat lini serang. Mereka dikabarkan tertarik merekrut Aleksandar Mitrovic. Berdasarkan laporan tersebut, Manchester United sangat serius ingin mendatangkan Mitrovic musim panas ini. Striker asal Serbia itu saat ini membela Al Hilal di Saudi Pro League. Di musim 2024-2025, ia tampil impresif dengan mencetak 28 gol untuk klub raksasa Arab Saudi tersebut.
Selain itu, Mitrovic punya pengalaman bermain di Inggris, di mana ia pernah membela Fulham selama beberapa musim. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Mitrovic cukup besar. Sang striker dikabarkan tidak betah di Arab Saudi dan sudah meminta agennya mencari klub baru musim panas ini. Mitrovic juga disebut masih tertarik kembali bermain di Inggris. Artinya, jika MU benar-benar serius mendatangannya, ia bisa saja segera bergabung. Menurut laporan yang beredar, Mitrovic bisa menjadi opsi yang relatif murah bagi Manchester United. Mereka hanya perlu merogoh kocek sekitar 20 juta pound sterling untuk memboyongnya dari Al Hilal. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Luca Toni dikabarkan langsung menyebut dua nama yang menurutnya bisa mengubah peta kekuatan Juventus. Dia menegaskan bahwa Sandro Tonali dari Newcastle United adalah sosok yang akan mengubah lini tengah Juventus, walaupun dia sadar harga sang gelandang cukup mahal. Selain itu, dia juga mengusulkan agar Juventus mengupayakan peminjaman Federico Chiesa dari Liverpool, karena pemain itu sedang tersingkir dari rencana klub Inggris tersebut. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran pembuka untuk mendatangkan Xavi Simons dari RB Leipzig pada jendela transfer musim panas tahun ini. Chelsea semakin dekat untuk mendapatkan bintang muda asal Belanda, Xavi Simons, di mana The Blues dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran pembuka setelah mengetahui valuasi RB Leipzig sebesar 70 juta euro. Pembicaraan antara Chelsea, Simons, dan perwakilannya berjalan positif, dengan semua pihak optimistis bahwa transfer dapat terwujud musim panas ini. Everton dikabarkan sangat optimis bersaing dengan Napoli dalam perburuan bintang Manchester City, Jack Grealish, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan The Independent, Everton dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan mengejutkan untuk meminjam Jack Grealish dari Manchester City. The Toffees optimistis memiliki keunggulan atas West Ham dan Napoli dalam perburuan bintang timnas Inggris tersebut. Grealish, yang terbuka untuk meninggalkan City, menjadi target utama Everton yang berharap dapat mencapai kesepakatan pinjaman premium, seiring persiapan mereka memasuki era baru di Hill Dickinson Stadium di bawah kepemilikan baru. Fulham dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Raheem Sterling dari Chelsea lewat kesepakatan pinjaman senilai 5 juta pound pada akhir bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Stefan Borson untuk Football Insider menyebutkan bahwa The Cottagers bisa bergerak di akhir bursa untuk mengamankan jasa Raheem Sterling. Klub asuhan Marco Silva tersebut disebut akan menyusun proposal pinjaman yang kreatif mengingat tingginya gaji sang pemain yang mencapai 350.000 pound per pekan. Dalam kabar terbaru, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan kemungkinan penjualan Vinicius Junior mengingat tuntutan kontrak terbarunya. Mengingat kebuntuan kontrak, Real Madrid tidak lagi menutup kemungkinan menjual Vinicius di bursa transfer saat ini. Meskipun bintang berusia 25 tahun ini memiliki klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro, Los Merengues tidak berharap ada tim yang akan mengaktifkannya. Namun, jika tawaran signifikan datang dalam beberapa minggu mendatang, klub mungkin akan bertindak cepat untuk memfasilitasi kepergiannya. Saat ini, Arab Saudi telah menunjukkan minat yang kuat terhadap pemain Brasil ini dan siap mengajukan tawaran yang memecahkan rekor dunia senilai 350 juta euro.